Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Cici Rahmawati, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Bapak Haji Asep Nasution SKM selaku Kepala Puskesmas Cisarua Kabupaten Sumedang. Hari ini kita akan berbincang mengenai prioritas masalah dan program-program apa yang telah dilakukan di Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Cisarua Kabupaten Sumedang. Mari kita simak bersama-sama wawancara kali ini. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin, Bapak. amin, amin. Untuk itu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon Bapak dapat memperkenalkan diri secara singkat, mulai dari nama, latar belakang, serta sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Puskesmas Cisarua Kabupaten Sumedang. Oke, terima kasih. Baik teman-teman semua, Adik Suci ya, Iya, Bapak. dari Unsil. Nama Bapak Asep Nasution SKM, menjabat sebagai Kepala Puskesmas Cisarua sudah selama kurang lebih 6 tahun nih. 6 tahun sampai pensiun kayaknya. Nanti mungkin ini detik-detik terakhir kepindahan mungkin Bapak dari Cisarua ini. Ya alhamdulillah lah, lihat Puskesmas Cisarua ini 6 tahun yang lalu, Puskesmas yang udah mau ambruk gitu ya. Bangunannya sekarang udah untuk representatif, sudah enak dipandang, enak ditempati, dan juga terutama enak untuk melayani masyarakat kan. Alhamdulillah, jadi kalaupun saya berpindah dari sini, insya Allah sudah tentram gitu ya. Mungkin ada yang bisa dibantu dengan kedatangan ini ke sini, barangkali ada yang ditanyakan. Bapak, dilanjut dengan pertanyaan kedua. Selama menjabat, pengalaman atau kegiatan apa yang paling berkesan bagi Bapak khususnya dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan? Yang paling berkesan selama di Cisarua ini tentunya karena saya sudah 6 tahun dan pas saya pindah ke sini itu tak lama gitu ya, beberapa saat pindah langsung kasus COVID ya. Kasus COVID ya, itu luar biasa. Dengan kasus COVID ini kita harus woro-woro tiap hari pakai mobil ambulan, tentang memakai masker tentunya, dan permasalahan-permasalahan lainnya sampai penguburan jenazah juga menjadi suatu masalah tertentu gitu. Pokoknya banyak deh kalau harus diceritakan itu suka dukanya selama COVID itu banyak banget. Tentunya itu yang paling berkesan dalam memimpin Puskesmas Cisarua ini, karena itu pas pertama kesini gitu kan ya. Pernah suatu waktu ada yang meninggal kasus COVID jam 3 subuh. Saya juga ditelepon, Pak ada yang meninggal COVID. Akhirnya saya datang dari rumah malam-malam pakai motor ya, malam. Jam 3 itu dikuburkan. Udah menggali kubur, disediakan tempat kuburnya. Pas mau dikuburkan itu masyarakat sekitar menolak. Wah itu sampai pokoknya berbagai perasaan itu campuran gitu. Akhirnya setelah berdiskusi pindahlah ke desa sebelah, penguburan. Alhamdulillah selesai gitu ya. Nah itu hanya salah satu saja. Kemudian juga tentang COVID ini dulu kan harus ada isoman ya, harus isolasi mandiri. Nah itu masyarakat kalau isoman itu susahnya minta ampun gitu ya, karena mungkin berhubungan dengan ekonomi. Pernah suatu kali ada istrinya meninggal, nah kan seluruh keluarganya harus isoman ya. Nah itu waktu dikasih tahu bahwa itu harus isoman,
keluarganya coba apa ke puskesmas tuntutan minta cicilan motor dibayarin sama puskesmas. Sampai segitunya. Aduh, itu kan kalau sudah berhubungan dengan perut ya, dengan penghasilan, itu suatu hal yang sangat susah gitu ya. Pas orang tersebut pas kita lihat juga FKTP-nya juga bukan FKTP kita, malah klinik di luar Cisarua gitu ngambilnya. Tetapi ya karena mereka itu ada di wilayah kerja di Cisarua, ya kita gitu yang kebagian tugasnya itu sudah tentunya sudah menjadi tugas kami gitu ya. Cuman ya itu lucunya sampai minta tuntutan harus dibayarin cicilan motor gitu. Hanya lucu aja gitu untuk dikenang gitu ya. Itu hanya seluruh perihal dalam penanganan COVID gitu. Kemudian dilanjut juga waktu itu dengan acara vaksinnya. Nah, vaksin COVID itu kan sampai 4 ya. Itu 1, 2, 3 itu masih gencar ya. Kalau 3 dan 4-nya kesininya masyarakatnya sudah mulai kurang antusias, termasuk mungkin petugas karena sudah kecapean petugasnya ataupun dari pihak lintas programnya juga sudah kecapean gitu ya. Nah itu untuk hal pertama itu untuk vaksin COVID kami sampai nguber sasaran gitu intinya ya. Selain kalau pertama itu waktu pertama dilaksanakan dikumpulkan di puskesmas di alun-alun di sini di kecamatan gampang, 1 kali 2 kali makin sedikit, kesananya makin sedikit. Akhirnya kita jemput bola vaksin ke setiap desa. Di desa banyak sekali, banyak 1 kali 2 kali. Kesananya di desa juga nggak ada. Akhirnya sampai ke posyandu. Di posyandu masih susah juga, sampai door to door ke rumah-rumah gitu ya. Itu pokoknya ya untuk dikenanglah COVID ini. Kita menjadi sejarah bahwa pernah di Indonesia ini terjangkit COVID dan jangan terulang lagi lah. Cukup ya, barangkali ada tambahan yang lain. Bapak untuk prioritas masalah yang ada di wilayah kerja puskesmas Cisarua ini apa Bapak yang menjadi prioritas? Kalau sekarang yang menjadi prioritas adalah masalah penanganan stunting ya, karena juga sudah menjadi prioritas nasional. Tapi alhamdulillah angka stunting di Cisarua ini sudah menurun drastis ya. Sekarang di posisi 6,37% ya. Alhamdulillah turun dari kemarin 6,9, turun sedikit ya. Tapi itu udah di bawah angka rata-rata Jawa Barat gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Kalau bicara satu kabupaten ya bukan ranah saya gitu. Pokoknya saya mah untuk Cisarua sudah di bawah angka rata-rata kabupaten, di bawah angka rata-rata Jawa Barat juga gitu ya. Tidak ke 1 tapi ya tidak menghanap-hanap gitu. Demikian. Iya. Bapak, kemudian program-program apa yang telah dilakukan puskesmas untuk menangani prioritas masalah kesehatan tersebut? Untuk stunting kita sudah memberikan edukasi, tentunya selalu kita kasih di posyandu, di desa juga dalam rapat-rapat minggu ya, itu untuk edukasinya. Kemudian juga ada program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, kemudian untuk bayi balita yang gizi kurang, kemudian juga ada pemberian tablet tambah darah. Nah, pemberian tablet tambah darah ini adalah untuk anak usia remaja yang dikhususkan untuk kalau ibu hamil kan selalu ya setiap kali berusia dikasih. Nah sekarang ada PMT untuk remaja putri. Ya, kalau di sini karena yang ada itu hanya SMP, Sanawiyah ya ada. Jadi remaja putrinya dikasih tablet tambah darah. Kita ngasihnya setiap hari Sabtu gitu ya, tapi itu harus diminumnya kan tiap hari ya. Tapi kita
mantaunya hari Sabtu, kita contohin, bukan dicontohin, kita liatin, kita pantau bagaimana cara meminumnya, disaksikan oleh kita, dan sisanya nanti diminum sendiri di rumah. Nah itu kemudian tadi PMT udah ya, PMT oh ini kita juga pihak kecamatan berkolaborasi dengan pihak kecamatan, kita berinovasi untuk meningkatkan gizi balita agar tidak stunting. Di setiap posyandu diadakan telepon, itu telepon ini singkatan ya, ternak lele di posyandu gitu. Jadi nanti warga di situ ada kerewek dulunya, yang kerewek ya sedikit setiap kali ke posyandu, nanti itu di hasilnya dibelikan bibit ikan lele gitu ya, bibit ikan lele nanti dipelihara di posyandu, dipelihara bareng-bareng. Setelah gede nanti dikonsumsi, setelah sudah besar lelenya dikonsumsi untuk yang bayi balita gigi kurang itu ya. Jadi namanya ternak lele di posyandu. Alhamdulillah sudah berjalan di beberapa posyandu. Kita juga belum bisa sepenuhnya setiap posyandu ada, tapi setiap desa sudah ada beberapa posyandu yang melaksanakan hal itu. Dan alhamdulillah ya, stunting di Cisarua ini menurun gitu ya, dari angka terdahulu waktu pertama saya kesini tuh stunting booming gitu di suatu desa di Cisarua gitu ya, sampai akhirnya Cisarua ini dijadikan bukan percontohan, lokus ya, lokasi khusus gitu ya, sebagai stunting tertinggi. Akhirnya didatangkan mahasiswa kedokteran dari UI waktu itu, dari UI, dan kita kerjasama dengan mereka gitu. Dalam hal ini dari Pemda ya, yang memprakarsai kita, yang menerima di sini, kerjasama dengan mahasiswanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu stunting, bahayanya apa gitu ya, kenapa stunting ini sampai menjadi tren, sesuatu yang harus diberantas gitu ya, sesuatu yang harus diturunkan, tidak ada stunting baru kesannya. Dan mahasiswa ini diturunkannya waktu itu selama berapa bulan, dan setiap bulan berganti mahasiswa. Alhamdulillah desa waktu itu, desa Kebon Kelapa, sampai menurun drastis dari jumlah 15 orang yang stunting. Kemudian di tahun berikutnya masih ada gitu, terdapat 2 orang, tapi itu kan sudah jauh menurun gitu ya. Akhirnya setelah di Kebon Kelapa dilaksanakan seperti itu, berhasil. Kesininya juga ada program mahasiswa yang apa sih dulu namanya, dari yang gabungan itu, dari Unpad, kemudian dari Unjani, ada ternak waktu itu, saya lupa lagi namanya. Pokoknya mahasiswa turun KKN per desa gitu, tapi waktu itu diprakarsai oleh Pak Sekda zaman Pak Herman ya. Itu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Dari UNSIL juga ada rasanya waktu itu datang ke sini gabung. Jadi bukan dari hanya satu perguruan mahasiswa yang KKN itu, ada yang dari UPI malah yang guru, ada yang dari Unpadnya, dan dari Unpad juga tidak hanya kedokteran, itu gabungan. Ada yang dari, mungkin juga ada yang dari teknik mesin. Padahal kalau nurunin stunting nggak ini ya. Pokoknya setiap mahasiswa itu diacak, mungkin di semacam di parcel gitu ya, disebarkan ke setiap desa yang ada di seluruh Kabupaten Sumedang gitu ya. Emang waktu itu 2 desa dulu, Cimara waktu itu dengan Tarmara, kemudian di tahun berikutnya desa-desa lainnya. Alhamdulillah ya, hasilnya ya seperti ini, stunting bisa turun gitu ya. Dan mereka kan kalau darah muda mah masih semangatnya, terus cara ngasih edukasinya juga ke masyarakat mungkin menarik ya. Kalau
Beda dengan ibu-ibu yang sudah bosan, mungkin masyarakatnya lihatnya ibu tadi gitu ya. Kalau dengan adik-adik mahasiswa ini kan kan lebih tahu mungkin untuk kesukaan apa sih yang harus disampaikan ini gitu ya, apalagi ke yang anak muda, misalnya ke yang remaja putri tadi, masih penjelasan tentang cara apa minum tablet tambah darah gitu. Kalau diperintah sama kami mungkin merasa sebagai apa suatu keharusan atau tugas, tapi kalau sama adik-adik mahasiswa mungkin mereka merasa diajak gitu ya, diajak lebih ya gitu deh, caranya mungkin lebih enjoy gitu ya. Jadi alhamdulillah lah, intinya stunting bisa turun ya. Apalagi Bapak, untuk pertanyaan terakhir ya Bapak, apakah ada pesan atau harapan Bapak untuk masyarakat Sumedang, khususnya untuk masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cisarua agar semakin peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan? Harapan saya untuk seluruh masyarakat Cisarua ini, mari kita menjaga perilaku hidup sehat secara terus-menerus gitu ya. Kita harus sadar bahwa sehat ini sangat penting gitu ya. Kita akan tahu pentingnya sehat itu di kala sakit gitu ya. Tahu bahwa sehat itu mahal. Sebetulnya bukan sehat yang mahal, tapi sakit yang mahal gitu ya. Kalau sehat, untuk hidup sehat murah, tapi susah dilakukan. Kalau sakit, kita baru nyadar bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Ya, untuk itu mari kita semua untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, dan juga mungkin kesehatan jiwanya juga ya. Tidak hanya kita menjaga kesehatan raga kita, tapi juga meningkatkan iman kita gitu ya. Demikian mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan. Semoga dengan dilaksanakannya wawancara ini dapat menambah pengetahuan kami sebagai mahasiswa maupun pengetahuan masyarakat umum dalam menambah wawasan tentang kesehatan, khususnya kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cisarua. Demikian wawancara kita hari ini bersama Bapak Kepala Puskesmas Cisarua Kabupaten Sumedang. Di sini kita belajar bahwa kesehatan bukan hanya urusan individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Mari kita jaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan kita. Ingatlah, menjaga kesehatan hari ini adalah investasi berharga untuk masa depan. Mulailah dari hal kecil, karena perubahan besar berawal dari langkah sederhana. Saya Suci Rahmawati, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi